Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai kalimat negatif pada jumlah ismiyah dengan menggunakan huruf la nafiyah. Huruf la nafiyah ini untuk penafian atau peniadaan, di mana huruf la nafiyah ini adalah huruf yang bisa digunakan untuk membuat kalimat negatif pada jumlah ismiyah. Huruf la nafiyah ini memiliki hukum seperti hukum inna dan saudara-saudaranya. Artinya, menasobkan isim, yaitu mubtada, dan merofakkan khobar. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut ini, la rojula qaimun. Nah, di sini artinya tidak ada seorang pun laki-laki berdiri. Kalau kita bedah setiap kata dari kalimat ini, la-nya ini adalah huruf la nafiyah lil jinsi. Untuk kata rojula ini merupakan isim la yang asalnya adalah mubtada. Ketika jumlah ismiyah dimasuki oleh la nafiyah lil jinsi, maka di sini kata rojula ini bukan mubtada lagi, tetapi sebagai isim la. Sedangkan untuk kata qaimun ini merupakan khobar la, di mana la nafiyah lil jinsi ini beramal seperti amalan inna dan saudara-saudaranya. Dalam membuat kalimat negatif jumlah ismiyah yang menggunakan huruf la nafiyah harus memperhatikan kaidah yang berlaku pada la nafiyah. Berikut ini adalah kaidah yang berlaku pada la nafiyah. Yang pertama, isim la wajib nakirah. Artinya isim la tidak boleh makrifah. Sebagai contoh, kita perhatikan kalimat berikut ini, la rojula qaimun, yang artinya tidak ada seorang pun laki-laki berdiri. Nah, di sini kalau kita bedah, la adalah huruf la nafiyah. Huruf la nafiyah yang masuk pada kalimat jumlah ismiyah ini adalah la nafiyah lil jinsi, yaitu menafikan semua yang masuk dalam isim la. Selanjutnya kata rojula ini merupakan isim la. Nah, di sini isim la ini asalnya adalah rojulun. Karena dimasuki oleh huruf la nafiyah, maka dia harus dalam keadaan mansub. Lalu mengapa tanwinnya hilang? Penjelasannya ada pada kaidah yang kedua. Selanjutnya untuk kata qaimun ini merupakan khobar la. Maka di sini huruf la nafiyah yang masuk kepada jumlah ismiyah pada kalimat ini adalah la nafiyah lil jinsi, yaitu menafikan yang masuk pada isim la. Artinya, kalau kita perhatikan dari makna kalimat ini, tidak ada seorang pun laki-laki berdiri. Artinya dengan dimasuki huruf la, menafikan bahwa tidak ada sama sekali seorang pun laki-laki berdiri, yaitu tidak ada sama sekali laki-laki berdiri. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kaidah yang kedua, isim la dihukumi mabni bila mufrad, maka isim la tidak boleh bertanwin. Mufrad di sini maksudnya artinya bukan satu, tetapi isim la-nya terdiri dari satu kata. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut ini, la rojula qaimun. Nah, di sini kalau kita perhatikan isim la-nya ini terdiri dari satu kata. Maka di sini isim la-nya dihukumi mabni dan tidak boleh bertanwin. Di sini isim la-nya mabni di atas harokat fathah. Walaupun nanti isim la-nya ini bentuknya musannah. Sebagai contoh, la rojulaini
qa'imani. Walaupun pada kalimat ini bentuknya musanna, tapi ini terdiri dari satu kata. Maka di sini isim lanya mabni di atas ya, karena dia bentuknya adalah musanna. Kalau isim la bentuknya mufrad, maka dia tidak boleh bertanwin. Tanwinnya dihilangkan sehingga harokat terakhirnya adalah mabni di atas fathah. Seperti pada contoh la rojula qaimun. Selanjutnya masih di kaidah yang kedua, bila isim lanya bentuknya goiru mufrad di sini artinya lebih dari satu kata, maka dihukumi mansub. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut ini, di mana kalimat ini menggunakan isim la goiru mufrad, yaitu isim lanya lebih dari satu kata. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut ini. La sayyarata utsrotin huna. Yang artinya tidak ada mobil sewaan di sini. Nah, di sini kita bedah kalimat ini. La-nya adalah la nafiyah lil jinsi. Lalu untuk kata sayyarata ini merupakan isim la. Dan untuk kata utsrotin ini merupakan mudhof ilaih, dan kata huna ini merupakan khobar la. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, bila huruf la nafiyah diulang 2 kali dalam satu kalimat, maka ketentuannya sebagai berikut. Jadi bila huruf la nafiyah ini diulang 2 kali dalam satu kalimat, ada 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama, bila setelah huruf la nafiyah langsung bertemu dengan isim. Isim di sini maksudnya adalah isim la. Maka boleh beramal seperti ina. Maksudnya boleh beramal seperti amalan ina, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Menasobkan isim di sini maksudnya adalah menasobkan isim la dan merofakkan khobar. Atau boleh juga mengabaikannya. Artinya tidak beramalan seperti amalan inna. Sebagai contoh, kita perhatikan kalimat berikut ini. Yang pertama kita perhatikan kalimat yang berwarna biru. Kita baca kalimatnya. La toliba fil fasli wala mudarrisa. Nah, di sini kita perhatikan huruf la nafiyahnya ini diulang 2 kali dalam satu kalimat. Nah, di sini kalau kita perhatikan la nafiyah bertemu langsung dengan isimnya, di mana isim la-nya di sini adalah kata toliba. Maka di sini untuk kalimat yang pertama, kalimat ini beramal seperti amalan inna, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kita bedah kalimat ini. La-nya di sini adalah huruf la nafiyah. Dan kata toliba ini merupakan isim la. Fi di sini adalah huruf jar. Dan kata al-fasli ini merupakan isim majrur, di mana jar dan majrurnya ini merupakan khobar la. Dan huruf wawu atau kata wa di sini ini merupakan huruf athof, dan la berikutnya adalah la nafiyah. Dan kata mudarrisa ini merupakan maktuf kepada kata toliba. Maka di sini untuk kalimat yang pertama yang berwarna biru beramalan seperti amalan inna. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat yang kedua yang berwarna merah. Kita baca kalimatnya. Tolibun fil fasli wala mudarisun. Nah, di sini pada kalimat yang kedua ini tidak beramalan seperti amalan inna.
Kita bedah kalimat ini. La-nya adalah la nafiyah. Kata tolibun di sini dia tidak beramalan seperti amalan inna, maka di sini kedudukannya bukan sebagai isim la, tetapi sebagai mubtada. Fi-nya ini merupakan huruf jar, dan kata al-fasli ini merupakan isim majrur. Jar dan majrurnya ini merupakan khobar mubtada, bukan khobar la, karena di sini tidak beramalan seperti amalan inna, artinya diabaikan. Lalu untuk huruf wau-nya atau wa di sini ini merupakan huruf athof, dan huruf la-nya adalah la nafiyah, dan kata mudarisun ini merupakan maktuf kepada kata tolibun. Jadi secara kaidah ketika kita membuat kalimat dengan huruf la nafiyah yang berulang dalam satu kalimat, kita boleh membuat kalimat tersebut seperti amalan inna atau mengabaikannya. Selanjutnya untuk poin yang kedua atau poin B dari kaidah yang ketiga, yaitu bila setelah huruf la nafiyah dipisah dari isimnya, artinya terpisah dari isim la-nya, maka wajib diabaikan karena batal amalannya. Artinya tidak beramalan seperti amalan inna. Sebagai contoh kita perhatikan kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. La fil fasli tolibun wala mudarisun. Nah, kita perhatikan pada kalimat ini, huruf la nafiyah ini terpisah dengan isimnya. Artinya setelah la, tidak langsung isimnya. Kita bedah dulu pada kalimat ini. La di sini adalah la nafiyah. Fi-nya ini merupakan huruf jar. Al-fasli ini merupakan isim majrur, di mana jar dan majrur di sini adalah khobar. Khobar mubtada, bukan khobar la. Karena di sini huruf la nafiyahnya terpisah dengan isimnya, maka amalannya dianggap batal dan wajib diabaikan. Selanjutnya kata tolibun ini merupakan mubtada, bukan isim la, karena dia terpisah dengan huruf la nafiyah. Selanjutnya kata wa atau huruf wau di sini ini merupakan huruf athof, dan la yang setelahnya ini merupakan la nafiyah, dan kata mudarisun ini merupakan maktuf kepada kata tolibun. Semoga contoh ini bisa dipahami. Kalau kita perhatikan pada materi kita kali ini, yaitu membuat kalimat negatif pada jumlah ismiyah dengan menggunakan huruf la nafiyah, di mana huruf la nafiyahnya ini ada yang beramalan seperti amalan inna dan ada yang tidak beramalan seperti amalan inna. Lalu apa perbedaan kedua huruf la nafiyah ini? Untuk huruf la nafiyah yang beramalan seperti amalan inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar, ini disebut la nafiyah lil jinsi, di mana huruf la nafiyah lil jinsi ini meniadakan atau menafikan semuanya yang masuk ke dalam jenis isim la. Sebagai contoh pada kalimat la rojula qaimun, yang artinya tidak ada seorang pun laki-laki berdiri. Maknanya atau maksudnya adalah benar-benar tidak ada orang laki-laki berdiri. Sedangkan untuk la nafiyah yang tidak beramalan seperti amalan inna, ini tidak meniadakan atau tidak menafikan seluruhnya. Bisa saja satu atau beberapa. Sebagai contoh pada kalimat berikut ini. La rojulun qaimun. Tidak ada satu orang laki-laki berdiri.
Maknanya, tidak ada satu orang laki-laki berdiri. Bisa saja dua orang yang berdiri atau beberapa orang. Maka la nafiyah yang tidak beramalan seperti amalan inna ini tidak mempunyai isim la. Tetapi di sini kata rojulun ini kedudukannya sebagai mubtada. Dan kata qaimun ini sebagai khabar mubtada. Semoga perbedaan untuk kedua huruf la nafiyah ini bisa dipahami. Jadi untuk la nafiyah yang tidak beramalan seperti amalan inna, ini merupakan la nafiyah biasa, artinya bukan la nafiyah lil jinsi. Maka di sini la nafiyah ini tidak memiliki isim la. Untuk kalimat ini, kata rojulun ini merupakan mubtada dan kata qaimun ini merupakan khobar dari mubtada. Demikian untuk materi kita kali ini mengenai kalimat negatif pada jumlah ismiyah dengan menggunakan huruf la nafiyah. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.